Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok saya untuk mempresentasikan dan testing aplikasi yang sudah saya buat. Yaitu aplikasi yang saya buat adalah informasi servis rutin dan pergantian spare part kendaraan. Untuk nama aplikasinya sendiri, saya namakan yaitu pengingat pemeliharaan kendaraan. Nah, untuk kelompok atau tim saya itu, yang pertama ada saya sendiri, Ivan Fatahila, sebagai ketua. Lalu ada anggota saya di sini adalah Fadila Widya Cahyani, Dena Fikrian Maulana, dan Muhammad Yasin Abdul Hakim. Nah, di sini ada beberapa rincian ya, tujuan aplikasi, audiens target, fungsi utama aplikasi, keterbaruan aplikasi, di sini ada use case yang sudah dirancang. Lalu di sini ada mock-up tampilan-tampilan yang sudah didesain sebelumnya untuk diimplementasikan di Java atau di Android Studio. Nah, mengapa saya membuat aplikasi ini? Karena saya lihat di berita Jakarta itu sangat-sangat polusi udaranya sangat parah lah. Itu disebabkan oleh PLTU dan kendaraan bermotor. Yang dengan itu saya memiliki ide untuk memberikan masyarakat untuk bisa gitu memelihara kendaraannya dengan dikasih petunjuk informasi gitu, servis dan pergantian spare part yang sesuai standar. Jadi masyarakat motornya dalam keadaan sehat dan emisi yang dihasilkan kendaraan pun akan berkurang dibanding kendaraan itu tidak ada pemeliharaan gitu. Pasti kan emisinya sangat tinggi ya. Oke, langsung saja. Sini akan saya lakukan testing ya. Untuk testing aplikasinya, kita run ulang saja. Menunggu beberapa waktu. Ya, oke, ini mengecek nih. Yang tadi itu mengecek apakah sudah login atau belum. Di sini saya belum login. Nah, untuk di sini karena belum ada akun, untuk user yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka diharuskan untuk buat akun atau sign up di sini. Ada button sign up, lalu di sini ada lupa password jika password yang user gunakan tuh lupa gitu. Lalu di sini remember me mengingat inputan email yang sebelumnya di input. Lalu sini ada tombol button login untuk mengakses login. Nah, langsung saya kita daftar akun. Di sini register. Sini ada username. Misalkan di sini kita buat sembarang Budi. Oke, kita gunakan Budi. Lalu di sini passwordnya eh, simple saya 1 sampai 6. Lalu di sini Budi emailnya @gmail.com. Lalu untuk nomor teleponnya kita dari angka 1 sampai 9 saja. Oke, sebagai contoh saja ya. Lalu daftar. Oke, sudah daftar, maka kita akan kembalikan untuk ke menu login. Ini tadi budi@gmail.com. Lalu passwordnya 123456. Login. Nah, mengapa di sini tampilannya tambah service dan tambah spare part? Mengapa tidak homepage gitu loh, atau dashboard? Karena untuk user Budi ini belum pernah belum pernah ada inputan data apapun ya.
maka sistem akan memberikan perintah untuk bodi agar menambah indikator di sini. Ada nama servis dan ada nama spare part apa nih yang menjadi indikator acuannya. Nah, di sini misalkan saya mau beli gardan, nilai KM-nya 1.200. Oke. Ini nama spare part-nya, kalau tambah spare part ya, kalau tambah spare part, busi, di sini oli mesin saja, enter aja ya. Di sini kita input dulu. Ini 1.100 misalkan ya, 1.100 kilometer. Motor masih baru nih. Nah, kita nggak mau nih, nggak jadi nih yang oli gardennya, pengennya oli mesin aja. Nah, kita reset saja. Nah, dia akan reset ya, hapus. Kita ganti jadi oli mesin. Nah, ini mengapa parameternya cuma tiga ya? Karena di sini terbatas untuk parameter yang atau indikator yang mau diinginkan, karena setiap parameter ini mempunyai standar masing-masing ya. Dan masing-masing kayak berapa lama sih layak pemakaian oli mesin, atau berapa lama sih oli mesin itu harus diservis. Misalkan oli mesin itu eh, diservis ketika 2.000 kilometer. Jadi kalau misalkan di 2.000 kilometer motor kita 2.000, kalau kita ganti eh, oli itu di 2.000 kilometer, maka nanti di kilometer 4.000 kita harus mengganti oli. Karena standar oli mesin itu harus diganti adalah 2.000 kilometer. Jadi oli kilometer sekarang ditambah dengan standar dari kapan harus ganti oli mesin. Gitu. Mesin 1.000 pas di kilometer 1.000 ya kan gantinya. Busi juga pas di 1.100 kilometer gantinya kayak tambah data. Nah, ini muncul datanya. Kita juga bisa hanya menambahkan servis saja. Kalau ganti spare partnya nggak usah, bisa. Kita tambahkan coba ya di sini. Beli kardan. Kardan 1.150 kilometer tambah data. Nah, data sukses ditambahkan. Di sini dua, di sini satu. Nah, di sini saya akan jelaskan ini mengapa nol untuk KM saat ini, karena ini belum kita input. Maka dia nol. Jadi kita akan input kilometer motor kita saat ini. Misalkan kilometer saat ini 2.000 kilometer untuk motor. Kita edit, save. Oke, dia akan apa sih namanya? Menampilkan presentasi nih, presentasi. Jadi ini 50%, 57% dan 201%. Apa sih presentasi ini? Presentasi ini eh, sebagai acuan di mana kita harus mengganti oli mesin ini sudah 50% gitu. Sudah 50%. Jadi semakin kecil persentasenya itu, maka semakin eh, apa namanya? Semakin cepat gitu harus diganti olinya, cepat-cepat ganti olinya. Misalkan udah 0%, maka itu udah harus diganti. Sedangkan kalau misalkan 100 atau 201% kayak seperti ini yang di busi, maka itu masih lama, masih jangka waktunya masih lama. Jadi sini saya bermain dengan presentasi, bukan dengan waktu. Karena di sini bermain dengan angka. Jadi mengapa 50%? Jadi hitungannya simple. Saya melakukan perhitungan 1.000 kilometer ini. Saya akan ganti oli mesin ini di angka 1.000. Nah, sedangkan KM saat ini adalah 2.000 untuk motor ini. Jadi 1.000 ditambah standar ganti oli mesin ada 2.000, berarti 3.000 kan. 3.000 dikurang 2.000. Hasilnya adalah 1.000.
ribu, 3.000, ya itu hasilnya 1.000. Lalu 1.000 dikali 100. Lalu 100 hasilnya dua 100.000 gitu. Lalu dibagi 2.000, hasilnya adalah 50%. Dan seterusnya juga begitu untuk logikanya ya. Ini bisa saya perlihatkan untuk logikanya. Dia ada di custom adapter. Maaf, maksudnya ada di data model. Nah, supaya saya tidak keliru. Jadi oleh mesin ada total value service, ya kan? Ini nilai KM-nya ditambah 2.000 dikurang input KM value atau ini KM saat ini. Jadi nilai KM pertama ada 1.000 ditambah 2.000 3.000. Lalu dikurang 2.000 adalah menjadi 1.000. 1.000 dikali 100. Lalu dibagi 2.000. Nah, hasilnya ini 50%. Dan seterusnya juga begitu. Nah, sudah. Coba kita mau ganti pergantian spare part-nya saja. Ini kan service sudah. Ada spare part-nya saja. Spare filter udara. Ini di angka 1.300. Tambah. Ya, berfungsi. Sini ada dua-dua ya, sama. Dan ini presentasinya juga 90% karena filter udara itu dia 7.000 ya. Pemakaiannya itu 7.000 kilometer baru dia harus diganti. Jadi kalau misalkan kayak misalnya motornya 2.000 ya masih lama berarti. Misalkan kita mau update nih per minggu lah update-nya misalkan. Per minggu udah 2.300 motor ini, motor kita nih. Kita edit, save. Maka presentasinya akan berubah nih, tuh kan. Presentasinya akan berubah 35%. Dan terus di sini kan 35%, 42%. Kalau kita tambahkan terus di minggu kedua 2.500 maka akan berkurang nih. Nah, 25%, 30%. Dan seterusnya, jika terus-terus bertambah, maka dia akan sampai 0%. Dan ketika dia 0%, maka sistem akan memberikan notifikasi di sini. Nah, notifikasi di sini bahwa user harus mengganti. Ketika 0% harus mengganti atau menservis oli mesin ataupun pergantian spare part. User akan diberikan notifikasi peringatan. Nah, lalu kalau misalkan eh, kita di 2.500 sudah ganti nih, sudah ganti oli mesin. Kita tinggal edit saja biar kita reset. Di sini kita edit 2.500. 2.500 ya. Kita save. Ya. Dia jadi presentasinya adalah 100%. Berarti masih baru oli mesinnya. Kalau kita misalkan mau edit atau nggak jadi, tinggal cancel aja juga bisa. Lalu misalkan kita mau menghapus nih, kayaknya Oli Garden di motor saya, di motor gede lah, misalkan di motor gigi gitu, kan nggak ada Oli Garden ya. Jadi kalau kita pengen hapus, tinggal hapus aja, ya lihat. Nah, dia akan kehapus. Kalau kalau misalkan kita nggak mau pakai indikator itu, misalkan filter udara nggak nggak perlu deh, nggak usah, ya lihat aja, ya gitu. Di sini juga bisa diedit sama. Lalu di sini ada profil ya. Nah, di sini ada namanya, nama usernya. Lalu di sini ada detail user, username-nya. Lalu di sini ada email, informasi emailnya. Di sini ada nomor telepon.
Lalu di sini ada eh, ubah password dan logout. Nah, kita mau ubah password misalkan. Nah, ubah password seperti ini. Di sini ada kita inputkan password lama, lalu password baru, confirm password, dan kita klik reset password, maka dia akan memberikan atau mengkonfirmasikan ya bahwa kita akan apa itu merubah passwordnya. Jadi nanti ketika login kita pakai password baru. Jadi kita back saja. Sudah, ini sudah. Kita coba untuk logout. Kita logout. Nah, dia ketampilan login. Coba kita ingin memakai user yang lainnya yang sudah ada, sudah saya siapkan user yang lainnya yaitu user sendiri isianivan@gmail.com. Jadi passwordnya super admin. Kita lihat coba passwordnya super admin. Oke, bermirmi login. Oke, ini yang untuk user Ivan Fatahila ya. Tuh, ada pergantian spek filter udara, ada busi, oli mesin, oli gardan, injeksi. Wah, misalkan saya mau update nih, kilometer saya ternyata udah lama nggak diupdate, udah 7.000. Jadi saya, wah ini pada minus semua nih, kecuali busi nih. Busi emang lama dia. Ini pada minus semua. Tapi ternyata kita udah ganti oli mesin nih di kilometer berapa gitu, yang udah pernah kita catat manual gitu kan. Ya kita tinggal input aja di kilometer 6.500 misalkan. Nah, gitu. Ya, saya kira cukup untuk testingnya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada ucapan saya yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.